Di video sebelumnya di akhir cerita, kita melihat bagaimana Naruto dan Minato bersiap untuk keluar dari dimensi milik Boruto dan menuju ke Konoha dengan Obito bersama mereka. Sedangkan Sai dan Shikamaru akhirnya tidak bisa tepat waktu untuk menghentikan mereka, bahkan Shikamaru memukul tangannya, yang mengartikan dia benar-benar kesal dengan tindakan Naruto yang pergi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Saat itu Shikamaru memerintahkan Sai untuk menurunkan burung Chojugiganya. Beberapa saat setelah mereka melandas, Sai melihat ada gulungan yang ditinggalkan Naruto sebelumnya. Dia langsung mengambilnya dan berkata, "Sepertinya ini milik mereka. Aku harap mereka tidak membuat sesuatu yang merugikan." Mendengar itu, Shikamaru langsung mengambil gulungan tersebut dari tangan Sai, dan dia langsung membukanya. Saat itu Naruto menjelaskan kepada mereka berdua, kalau dirinya dan Minato bersama Obito pergi ke Konoha untuk menyelamatkan Sarada dan Sumire. Dia memerintahkan Shikamaru untuk memimpin sementara. Setelah melihat isi gulungan tersebut, Shikamaru langsung merusaknya dan berkata, "Dasar merepotkan, seharusnya mereka tahu kehadiran mereka di sana tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimana menurutmu? Apa kita masih perlu ke sana? Sepertinya Shisui dan yang lainnya sudah menunggu kita." Sai yang mendengar itu membalas, "Itu benar, kita harus menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Aku mulai merasa tempat ini bisa menjadi sesuatu yang sangat buruk. Jika Naruto bisa bebas keluar masuk tanpa kekuatan Boruto, maka Otsutsuki itu bisa memiliki peluang yang sama." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, walaupun Kapten Yamato sudah membangun rumah dengan Jutsu Mokutonnya, itu masih belum cukup. Kita harus tetap waspada menjaga semua orang yang ada di sini. Kalau begitu, kita pergi." Setelah Shikamaru berkata demikian, dia langsung membakar gulungan yang dia baca sebelumnya, dan mereka akhirnya pergi. Di sisi lain, Naruto dan Minato beserta Obito muncul di luar desa Konoha. Mereka bertiga langsung melihat Boruto dengan jelas sedang melayang di udara dengan bunshin-nya yang membawa Sarada dan Sumire. Saat itu Naruto berkata, "Sepertinya mereka sedang terkepung di atas sana. Apa kau bisa menggunakan Hiraishin ayah? Saat ini aku rasa kau sudah terhubung dengannya." Masih belum selesai Naruto berkata demikian, sebagian makhluk raksasa pecahan Otsutsuki tersebut langsung muncul dari dalam pohon di belakang mereka bertiga. Saat itu makhluk tersebut bisa bergabung dengan pohon-pohon yang ada di belakang mereka, dan semua pohon yang ada di sana langsung menyatu dan mendorong makhluk raksasa itu, sehingga dia dengan gerakan cepat akan menyerang area leher Naruto yang tidak dalam pengawasan. Tapi Obito langsung menyadari itu. Dia menggunakan Kamui dan langsung memotong makhluk itu hingga menjadi dua bagian, dan dia dengan sigap mendorong Naruto dan Minato agar menjauh, sebab pohon itu akan mengikat mereka. Setelah berhasil menyelamatkan Naruto dan Minato, Obito terlilit kencang oleh pohon-pohon yang bisa berubah. Tapi monster yang sebelumnya ia kalahkan dengan Kamui, tiba-tiba membuka mulutnya, dan keluar lidahnya yang runcing dan akan menembus area jantung Obito yang sedang terdesak. Naruto yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan Yoton Rasen Shuriken, dan membuat monster itu terlempar jauh dan meledak dengan dahsyat. Sedangkan Minato membawa Obito keluar dari ikatan pohon itu dengan Hiraishin no Jutsu, sehingga mereka bertiga selamat. Saat itu Minato berkata, "Kita harus menjauh dari sini. Aku merasakan dengan jelas dari bawah tanah yang kita pijaki, makhluk-makhluk aneh itu sepertinya terhubung dengan alam, jadi dia bisa muncul kapanpun." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Mereka seperti Sumeaka milik Code? Tapi kekuatan mereka benar-benar sangat jauh berbeda, apalagi ukuran mereka seperti para biju." Obito yang mendengar itu membalas, "Awas dari atas kalian. Ada serangan mendadak yang akan datang, berhati-hatilah." Mendengar ucapan Obito, Naruto dan Minato langsung menggunakan cakra Kurama. Mereka berdua membuat perisai mode biju, sehingga serangan batu runcing magma yang keluar dari atas langit tidak berhasil mengenai mereka. Setelah hal itu, Naruto berkata, "Ini gawat ayah, kita tidak akan bisa terus bertahan jika seperti ini, dan lagi, lihatlah semua sekeliling kita, jutaan makhluk itu sedang menuju ke sini." Minato yang mendengar itu membalas, "Aku akan menggunakan biju Dama untuk menghancurkan mereka semua, bersiaplah." Setelah Minato berkata demikian, dia langsung menyiapkan biju Dama, sedangkan Naruto membuat Kage Bunshin no Jutsu. Dia mengeluarkan ratusan bunshin-nya dan memerintahkan mereka semua untuk melompat ke atas langit sambil menyiapkan Rasen Shuriken. Beberapa saat setelahnya,
Minato langsung menembakkan bijudamanya, dan diikuti Naruto melemparkan banyak futon Rasen Shuriken. Alhasil dua ledakan terjadi di tempat yang berbeda akibat serangan gabungan mereka. Bahkan Boruto langsung menyadari kalau Naruto dan yang lainnya ada di sini akibat ledakan tersebut. Saat itu Sarada berkata, "Hei, siapa itu? Sepertinya terjadi pertarungan juga di bawah sana. Apa itu Bunshinmu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu adalah ayah dan kakek bersama Paman Obito. Sial, mereka benar-benar keras kepala." Sarada yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya mereka butuh bantuan Boruto. Jumlah makhluk di bawah sana benar-benar mengerikan. Mereka akan kesulitan jika kau tidak membantunya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, tapi sepertinya kita sudah kedatangan tamu yang sudah aku tunggu." Otsutsuki tanpa wajah, kini kau sudah memiliki wajahmu dengan mata yang sedikit aneh. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Persiapanku sudah selesai. Aku akan menelan dirimu Boruto, dengan begitu, ancaman benar-benar selesai. Aku akan memulihkan semua Otsutsuki yang sudah kau lenyapkan." Boruto yang mendengar itu langsung menghubungi Otsutsuki yang bersemayam di matanya. Saat itu Boruto berkata, "Dia sudah datang, apa rencanamu? Apa kau akan membuatku kerasukan lagi seperti yang dilakukan Momoshiki?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Persiapanku sedikit terganggu. Maaf bocah, aku harus mengatakan ini padamu. Kekuatan matamu yang sudah aku tanamkan, harus memiliki pemicu agar aku bisa keluar. Itulah alasanku membawa dua gadismu ini. Aku mengharapkan mereka mati di tangannya." Boruto yang mendengar itu kaget dan marah, dia langsung menjawab, "Apa katamu? Jadi ini rencanamu membawa mereka ke sini?" Aku ternyata tidak pernah salah dengan perasaanku. Tidak ada satupun dari Otsutsuki yang benar-benar waras. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Jangan naif bocah. Aku ingin menyelamatkan dunia ini sama sepertimu. Tapi seperti yang kukatakan, hal itu yang membuatku seperti sulit keluar dari matamu. Kematian mereka akan mencetuskan emosimu. Dan aku akan bisa keluar langsung." Sarada yang melihat Boruto membeku langsung memanggilnya, "Hei Boruto, apa yang terjadi? Kau melakukan ini lagi, sadarlah." Di sisi lain, setelah berhasil mengeluarkan bijudama dan futon Rasen Shuriken, tidak membuat makhluk-makhluk itu langsung lenyap, dan berikutnya segera datang ke tempat mereka. Saat itu Naruto berkata, "Sial, sepertinya mereka tidak akan bisa ada habisnya. Walaupun mereka berukuran besar, itu membuat keuntungan buat kita. Serangan kita bisa langsung mengenainya." Minato yang mendengar itu menjawab, "Kita tidak mungkin bisa menang di sini, sial, aku benar-benar mengatakan sesuatu yang memalukan. Aku bahkan tidak layak berdiri di sini." Obito yang mendengar itu menjawab, "Apa kita akan mundur?" "Kau benar Sensei, jumlah mereka tidak normal, dan kita hanya bisa berlindung di balik cakra Kyuubi." Minato yang mendengar itu melihat-lihat setiap sekelilingnya. Kehancuran dengan jelas terlihat di sana, dan dari setiap ujung mereka, makhluk dengan jumlah tidak wajar itu sedang berlari menuju mereka. Menyaksikan itu Minato kembali berkata, "Jujur saja, aku merasa apa yang kita lakukan tidak berguna jika hanya terus menghapi para monster ini." Naruto yang mendengar itu membalas, "Jadi apa kau punya rencana ayah? Kita tidak bisa terbang seperti Boruto?" Minato yang mendengar itu menjawab, "Apa kau masih bisa menggunakan Kage Bunshin lagi Naruto? Aku ingin kau membuat pengalihan. Jika berhasil, aku akan kembali muncul secara tiba-tiba dari belakang Otsutsuki. Sepertinya dia sudah ada di sana." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa membuat lebih banyak dari biasanya. Jika hanya itu, aku akan menggunakannya ayah." Setelah mendengar ucapan tersebut, Minato memberikan kunainya kepada Naruto sambil berkata, "Jika kau sudah mengaktifkan jutsumu, lemparlah kunai ini dari segala arah. Kita akan membuat tanah ini terbelah agar kita bisa lebih lama di sini." Mendengar ucapan tersebut, Naruto langsung mengambil kunai Hiraishi milik Minato, dan dia langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Saat itu, Naruto menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu. Dia mengeluarkan ribuan bunshin-bunshinnya. Saat itu kunai Minato juga ada di tangan setiap bunshin. Melihat Naruto sudah mulai bersiap, Minato berkata, "Obito, jadilah mataku kali ini. Aku sedang menyiapkan jutsuku, jadi aku akan menurunkan kewaspadaanku." Obito yang mendengar itu menjawab,
Baik Sensei, aku akan menjagamu. Setelah Obito berkata demikian, muncul monster tersebut yang dapat memanjangkan lehernya. Padahal posisinya masih sangat jauh dari mereka. Menyaksikan itu, Obito langsung memegang Minato. Alhasil, monster itu hanya bisa menembus mereka berdua. Obito bisa menggunakan kemampuan Kamuinya kepada orang lain yang ia sentuh. Setelah hal tersebut, Obito langsung mengeluarkan shuriken raksasa dari matanya, dan membuat leher monster tersebut langsung lenyap. Menyaksikan itu Minato berkata, "Ini pertama kalinya aku bisa ditembus seperti ini. Kerja bagus." Obito yang mendengar itu menjawab, "Tapi yang seperti tadi tidak akan yang terjadi untuk yang kedua kalinya Sensei. Kamuiku tidak bisa bertahan lama seperti yang kau tahu. Ada jeda waktu yang harus aku tidak boleh lewatkan." Beberapa saat kemudian, para bunshi Naruto langsung melemparkan kunai milik Yondaime ke atas langit. Tiba-tiba, muncul ribuan bunshin milik Minato dan di tangan mereka masing-masing sudah menyiapkan Bijudama Rasengan berukuran kecil. Saat itu Minato berkata, "Naruto, gunakan Jutsu Odama Rasengan secara bersamaan, arahkan semuanya ke bawah tanah sekarang juga." Naruto yang mendengar itu kebingungan, tapi dia langsung mengikuti rencana ayahnya. Alhasil akibat Odama Rasengan dalam jumlah banyak tersebut, membuat setiap daratan yang ada di sekeliling mereka amblas, sedangkan Bunshin Minato melancarkan serangan beruntun dengan Bijudama, sehingga terciptalah ledakan tersebut sampai membuat langit terang. Di sisi lain, Shikamaru dan Sai akhirnya sampai di tempat Shisui dan Gai bersama Yamato beserta yang lainnya yang sudah menunggu dirinya. Saat itu mereka turun dan Lanchoju Giganya milik Sai. Saat itu Shikamaru langsung terkejut, ternyata di depannya sudah ada Konohamaru yang masih pingsan. Menyaksikan itu Shikamaru berkata, "Mengapa kalian membawa dia ke sini? Apa ini ulah muli?" Rock Lee yang mendengar itu menjawab, "Shisui-san yang menyuruhku untuk membawa Konohamaru ke sini. Sepertinya dia meminta izin, agar dia bisa memasukkan Tsukuyomi ke Konohamaru agar bisa sadar." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Jangan terlalu kaku seperti itu Shisui, lakukan apa yang kau mau." Shisui yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Aku tidak mau berbuat seenaknya di sini, dan lagi, akan lebih baik jika kalian melihatku menyadarkannya dengan Tsukuyomi." Gai yang mendengar itu menepuk bahu Shisui dan berkata, "Kau tidak boleh menurunkan nada bicaramu, jiwa masa depanmu baru saja bersinar, kau tidak perlu menunggu atau memperdulikan apapun yang dipikirkan orang lain tentangmu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Dasar merepotkan, kau masih bisa saja berkata seperti itu Gai Sensei. Apa kalian tahu kalau Naruto sudah juga pergi ke Konoha dan meninggalkan kita?" Mendengar itu Gai membalas, "Entahlah, aku juga tidak tahu bagaimana cara mengalahkan musuh. Mengingat pertarungan terakhirku saat berpapasan dengannya, benar-benar membuatku sadar seberapa jauh perbedaan kekuatan kita melawan dewa." Sai yang mendengar itu membalas, "Mereka bukan dewa seperti yang kau bayangkan, mereka parasit, jadi jangan berkata aneh Gai Sensei." Shisui yang mendengar itu berkata, "Apa aku bisa mulai sekarang? Aku tidak akan melakukannya jika kalian masih berbicara." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Lakukan Shisui, kami berharap padamu." Setelah berkata demikian, Shisui langsung memasukkan Tsukuyomi-nya kepada Konohamaru yang pingsan akibat pengaruh Jougan Boruto. Beberapa saat kemudian, Konohamaru perlahan sadar, dan dia langsung panik melihat banyak orang di sekeliling mereka. Saat itu dia langsung berkata, "Boruto melakukan hal yang aneh, dia mengambil Senrigan Eida dan menyerap Karma Kawaki, dan kini dia akan mencoba menyari setiap kekuatan yang ada, dia seperti bukan dirinya." Sai yang mendengar itu membalas, "Santailah, tenangkan dirimu sedikit, kami belum menanyaimu apapun. Kau tidak perlu bereaksi seperti itu." Konohamaru yang mendengar itu membalas, "Aku mendengarkan Boruto seperti dia sedang berbicara dengan seseorang sebelum dia melakukan itu. Dia mengatakan kalau Jougan itu disemayami Otsutsuki, dan dia akan keluar sebentar lagi dari tubuh Boruto." Setelah aku menguping pembicaraan mereka, Boruto langsung menyadariku dan dia memasukkanku ke dalam kemampuan matanya sehingga aku tidak sadarkan diri. Sai yang mendengar itu membalas, "Tepat seperti dugaanmu Shikamaru. Jadi ada Otsutsuki selain Momoshiki yang bersemayam di tubuh Boruto? Apa dia akan baik-baik saja?" Konohamaru yang mendengar itu membalas, "Entahlah, sepertinya Boruto kewalahan.
Menghadapi semua ini sendirian, apalagi tidak ada satupun dari kita yang bisa mengimbangi musuh kecuali dirinya? Gai yang mendengar itu membalas, "Kalian tidak perlu cemas, aku mengenal Boruto jauh daripada kalian. Anak muda itu benar-benar tidak akan kalah dari makhluk seperti mereka. Aku yakin dia bisa melakukan sesuatu." Setelah berkata demikian, Ino tiba-tiba menghubungi mereka semua dengan Shintenshi no Jutsu. Saat itu Ino berkata, "Aku merasakan dari air terjun paling tinggi di tempat ini ada seseorang dengan cakra yang mengerikan. Aku tidak tahu, sepertinya kalian harus waspada." Sai yang mendengar itu berkata, "Apa Hinata tidak ada di dekatmu? Dia bisa menggunakan Byakugan?" Ino yang mendengar itu menjawab, "Kau tidak perlu mengajariku seperti itu. Jika bisa, aku tidak akan berkata seperti ini. Byakugan benar-benar tidak bekerja di dalam dimensi Boruto." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Sial, padahal kami baru saja membahas sesuatu yang penting. Tapi dengarkan ini Ino. Perintahkan Shikadai dan Iwabe dan Mitsuki atau semua rekan seangkatan mereka untuk ke sana." Ino yang mendengar itu menjawab, "Baik, dimengerti. Aku akan memerintahkan mereka segera ke sana. Aku harap pembicaraan kalian membuahkan hasil yang berguna." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau tidak perlu mengejek kami seperti itu. Hubungkan aku dengan mereka." Setelah berkata demikian, Shikamaru akhirnya terhubung dengan Shikadai dan Iwabe dan semua rekan seangkatan Boruto. Saat itu Shikamaru berkata, "Dengarkan ini. Saat ini kekuatan kalian dibutuhkan. Tim sensor merasakan ada sesuatu yang tidak bagus di atas air terjun paling tinggi di dalam dimensi ini. Aku mau kalian membuat tim 3 orang. Apa kau bisa, Iwabe?" Mendengar itu Iwabe membalas, "Ini pertama kalinya kau memerintahkanku Hokage ke-8. Aku tidak akan mati seperti sebelumnya." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tidak ada Hokage ke-8, aku hanya asisten Hokage. Kalau begitu pergilah." Setelah mendengar ucapan tersebut, Iwabe untuk pertama kalinya muncul di peran ini. Saat itu Shikadai menjadi pemimpin mereka semua. Saat itu Shikadai berkata, "Walaupun ini benar-benar merepotkan buatku, tapi aku juga tidak mau diam saja. Apalagi Sarada dan Sumire ada di garis depan. Aku akan bersama Iwabe dan Mitsuki. Kalian yang lainnya pergi dari sisi yang berbeda. Kami akan mencari tahu siapa sosok aneh yang sudah masuk ke tempat ini." Setelah berkata demikian, Shikadai langsung pergi dan diikuti oleh Mitsuki dan Iwabe. Saat itu Mitsuki berkata, "Menurutmu siapa? Aku penasaran dengan jawabanmu." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Dari yang kudengar dari ayahku, cakranya sama sekali tidak dikenali oleh tim sensor. Tapi entahlah, aku benar-benar tidak tertarik untuk menebaknya. Aku harap bukan Otsutsuki atau mungkin Boruto menghidupkan orang lagi." Iwabe yang mendengar itu membalas, "Itu tidak seperti dirimu yang biasa. Mengapa kau seperti tidak tertarik, Shikadai? Bukannya kau ingin membantu Boruto dalam perang ini?" Shikadai yang mendengar itu membalas, "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan membalasnya. Aku benar-benar malu sampai detik ini." Iwabe yang mendengar itu kebingungan, dan dia bertanya kepada Mitsuki, "Hei, apa yang terjadi padanya? Sepertinya ada sesuatu." Mitsuki yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa, perhatikan jalanmu Iwabe. Ini pertama kalinya bagimu. Musuh benar-benar tidak bisa diprediksi sedikit pun." Iwabe yang mendengar itu membalas, "Hei, ayolah, kalian tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Kau tahu aku orang yang penasaran." Setelah berkata demikian, mereka sampai ke tempat lokasi yang diberitahu oleh tim sensor. Mereka tidak mengenal siapa sosok di atas air terjun tersebut. Bahkan Shikadai berkata, "Hei, siapa dia? Sepertinya dia bukan musuh. Apa kalian berdua mengenalinya?" Iwabe yang mendengar itu menjawab, "Tidak mungkin, aku pernah melihat wajahnya di foto para ninja di masa lalu." "Apa benar itu dia?" Shikadai yang mendengar itu membalas, "Hei, katakan saja, apa yang kau tahu? Jujur saja aku tidak mengenalinya sedikit pun." Iwabe yang mendengar itu membalas, "Dia adalah adik dari Madara Uchiha, Uchiha Izuna. Aku benar-benar ingat dengan wajahnya, tapi dia sudah lama mati seharusnya." Shikadai yang mendengar itu langsung melaporkan kepada Shikamaru melalui tim sensor. Saat itu Shikadai berkata, "Kami sudah di sini, Iwabe mengenalinya, dia adalah Uchiha Izuna, adik dari Madara Uchiha. Tapi bagaimana bisa dia ada di sini?"
Shikamaru yang mendengar itu terkejut dan membalas, Izuna Uchiha? Sial, aku benar-benar melupakan dirinya, ternyata dia masih hidup juga.